melatinya adalah Xanthosillum rexa, bisa saja, mungkin saja nama lokal panggal buaya di daerah lain itu berbeda. Sehingga teman-teman juga selain mengetahui nama latinnya juga akan menambah kekayaan informasi nama-nama lokal khususnya yang ada di Indonesia ya. Panggal buaya itu dinamain apa sih di lokasi lain gitu, di daerah-daerah lain. Kemudian begitu juga dengan bentawas dan nangka. Silahkan nanti dicari gitu ya. Kalau misalnya saja kalau nangka itu di Jawa ya kita bilangnya nongko gitu ya, pakai O, nongko. Kemudian kalau di Gorontalo namanya beda, meskipun sama-sama nangka di sana dinamai langgae gitu. Dan lain sebagainya. Nah, itu nanti harapannya teman-teman akan semakin kaya dengan nama-nama lokalnya gitu tanpa melupakan nama latinnya. Kemudian yang kedua adalah mengenai distribusi atau penyebaran. Ya, penyebaran baik itu penyebaran alami atau native-nya maupun eksotisnya. Sebenarnya ya tanaman panggal buaya, bentawas dan nangka ini sebaran alaminya, native distribution-nya itu di mana sih? Ya, di negara mana? Apakah ini native di Indonesia atau dari luar gitu ya. Kemudian nanti juga penyebaran eksotisnya itu di mana. Jadi dia tidak berasal dari lokasi itu tetapi mampu tumbuh ya, mampu tumbuh kemudian menghasilkan buah dan lain-lain di tempat itu. Kemudian nanti setelah penyebarannya ya, ini penyebarannya nanti bisa teman-teman deskripsikan memakai kata-kata, bisa juga lebih bagus kalau ada petanya gitu ya. Jadi peta persebarannya itu ada. Kemudian yang selanjutnya adalah botanic description. Ada yang tahu tentang botanic description itu apa? Silakan yang mau menjawab. Botanic description itu apa? Mbak Violeta Pinastiti? Mbak Violeta ada? Ada, Mbak. Iya. Botanic description itu apa, Mbak? Tahu belum? Itu ilmu yang mempelajari tentang tumbuhan. Gitu, bukan ya, Mbak? Iya, yang mempelajari tentang tumbuhan. Apanya yang dipelajari dari tumbuhan itu apanya yang dipelajari? Ada yang mau bantu? Mungkin seperti struktur sifat gitu, sama kayak proses bagaimana fotosintesisnya gitu, Mbak. Oke, botanic description atau deskripsi botani itu meliputi gampangannya adalah morfologi ya, morfologi dari jenis tersebut. Morfologi itu bisa apa saja, misalnya batangnya. Bentuk batangnya kalau untuk nangka itu apakah dia silindris? Apakah panggal buaya itu silindris? Kemudian kalau di panggal buaya itu dia ada semacam seperti duri-duri. Kalau di nangka itu mulus, nggak ada gitu ya. Itu deskripsi botani, deskripsi secara morfologi. Kenampakan morfologi dari jenis yang bersangkutan. Kemudian selain jenis bentuk batang, juga dijelaskan juga di sana bagaimana daunnya, karakteristik daunnya. Ada kalau Anda belajar dendrologi ya, di dendrologi itu ada bentuk daunnya elips. Tuh, kemudian ada serat-serat sekunder, tersier, primer seperti itu. Kemudian bentuk bunganya seperti apa, buahnya seperti apa, bijinya seperti apa, itu masuk di dalam deskripsi botani. Nanti silakan teman-teman cari deskripsi botani itu meliputi apa saja sih gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah iklim, klimatik ya. Klimatik ini meliputi ada ketinggian tempat, altitude ya, kemudian mean annual temperature, suhu rata tahunan, di mana tanaman itu tumbuh normal, ya, tumbuh secara optimal. Dia di
temperatur berapa, kemudian di curah hujan rata tahunan itu berapa. Kemudian yang selanjutnya adalah edaphic condition. Edaphic condition ini adalah kondisi tanah. Dia tumbuh optimal, jenis-jenis ini tumbuh optimal. Di tanah yang seperti apa sih? Tipe tanahnya apa? Berapa kisaran pH-nya? Kemudian berapa kandungan unsur haranya? Nanti unsur hara ada banyak, tapi harapannya teman-teman bisa menemukan unsur-unsur hara makro yang diperlukan untuk pertumbuhan masing-masing spesies ini berapa saja gitu. Kemudian soil moisture, kelembaban tanah, bagaimana kesuburan tanahnya, berapa solum yang dibutuhkan. Solum itu apa? Mbak Maria Agusta? Mbak Maria ada? Ya, Bu. Iya, solum itu apa, Mbak? Solum itu lapisan permukaan tanah, Bu. Oke. Ketebalan tanahnya seperti apa? Ya. Jadi ada tanah yang bersolum dangkal, ada yang bersolum dalam. Nah, pada beberapa jenis, mereka ada yang mampu tumbuh optimal jika hanya pada solum yang dalam. Tetapi ada beberapa jenis yang mereka toleran gitu terhadap solum-solum yang dangkal, yang tanahnya tipis-tipis gitu ya. Nah, sehingga nanti teman-teman di sini untuk diminta di factsheet itu melihat jenis-jenis ini untuk tumbuh optimal memerlukan solum atau ketebalan tanah yang seperti apa. Misalnya, dia butuh solum dangkal. Misalnya dia bisa 0 sampai 10 cm dia bisa hidup dengan baik. Tetapi ada beberapa jenis yang harus solumnya dalam, lebih dari 20 cm ketebalan tanahnya misalnya. Kemudian drainasenya tanah seperti apa, teksturnya seperti apa, strukturnya seperti apa. Itu yang masuk di dalam edaphic condition, kondisi tanah. Nah, selain itu nanti juga teman-teman diminta untuk mencari informasi tentang propagasi atau perbanyakannya. Ya. Apakah perbanyakan yang selama ini itu hanya dengan menggunakan generatif saja, dengan menggunakan biji saja, atau sudah menggunakan vegetatif? Kalau sudah menggunakan vegetatif, vegetatifnya meliputi apa saja? Apakah grafting, atau budding, atau cutting, atau sudah pakai tissue culture? Nah, itu silakan nanti teman-teman cari informasinya. Perbanyakannya, cara perbanyakannya, teknik perbanyakannya itu seperti apa untuk jenis-jenis ini. Kemudian yang tidak kalah penting adalah pest and disease. Pest and disease yang biasa menyerang tanaman ini itu apa sih? Ya, karena tanaman-tanaman ini dibudidayakan, ya, panggal buaya dan bentawas itu untuk kerajinan, kemudian nangka itu untuk diambil buahnya, maka jenis-jenis hama dan penyakit yang biasa menyerang ketiga tanaman ini sehingga menyebabkan kerugian itu apa, sehingga kedepannya kita akan bisa mengantisipasi gitu ya, mencari cara untuk meminimalkan pest and disease di tanaman-tanaman ini. Kemudian yang selanjutnya adalah growth atau pertumbuhan. Pertumbuhan optimalnya itu berapa? Jadi nanti di factsheet teman-teman akan bisa melihat banyak kajian yang menyatakan, dia itu optimal misalnya panggal buaya, misalnya saja ya, itu jika dia mampu tumbuh misalnya 2 cm per tahun untuk diameternya misalnya seperti itu. Ini nanti informasi pertumbuhan, ini penting, sehingga teman-teman harus didapatkan di factsheet karena nanti akan teman-teman bandingkan gitu ya, dengan pertumbuhan yang ada di Wanagama. Teman-teman nanti tidak akan bisa katakan bahwa pertumbuhan di Wanagama itu jelek atau baik jika teman-teman tidak punya acuannya. Nah, sehingga di factsheet ini teman-teman harus punya acuan. Acuannya dari mana? Ya dari kajian-kajian yang sudah ada sebelumnya, bisa nanti teman-teman searching di beberapa jurnal gitu ya. Dari banyak jurnal
Seperti itu. Kemudian penggunaannya. Ya, penggunaannya untuk apa saja? Apakah penggal buaya itu hanya untuk kerajinan saja? Gitu. Mungkin duri-durinanya bisa dimanfaatkan mungkin. Kemudian untuk nangka. Nangka ini bisa saja yang dimanfaatkan tidak hanya buahnya loh, tetapi juga daunnya misalnya untuk pakan ternak. Kemudian kayunya ini juga bisa untuk konstruksi ringan misalnya, dan sebagainya. Sehingga nanti teman-teman harapannya tidak hanya tahu satu fungsi, satu penggunaan dari masing-masing jenis ya. Kemudian karena kita judulnya adalah pemuliaan ya, maka kita harus tahu langkah-langkah pemuliaan yang sudah ditempuh untuk jenis-jenis ini itu sejauh mana sih? Khususnya kalau di Indonesia mungkin penelitiannya mungkin baru sedikit, maka nanti teman-teman bisa mencari referensi yang sudah dilakukan di luar gitu ya. Untuk jenis-jenis ini itu pemuliaannya sudah sampai tahap mana? Misalnya kalau untuk jati kita udah tahun 70-an kita sudah seleksi pohon plus misalnya dari 600 pohon plus. Kemudian ada serangkaian uji sampai saat ini kita sudah ada 2 miracle clone kalau yang seperti yang disampaikan Pak Naim. Kita sudah ada clone 97 110 yang baik gitu ya. Nah, kalau di tanaman-tanaman ini spesies-spesies ini seperti apa? Step-step pemuliaan yang sudah ada sampai saat ini. Seperti itu. Kemudian, nah nanti di dalam penyusunan fact sheet, Anda akan kelompok 1 sampai dengan kelompok 4 kemarin di panggal buaya, betul ya? Betul, Bu. Ya. Nanti kelompok 1 dan kelompok 1 sampai dengan kelompok 4 akan membuat fact sheet tentang panggal buaya saja. Kemudian untuk yang kelompok 5 sampai dengan 7 akan menyusun fact sheet tentang bentawa saja. Dan untuk kelompok 8 sampai dengan 10 akan menyusun fact sheet tentang nangka saja. Gitu ya. Nah, untuk fact sheet, ya karena fact sheet itu dibuat seinformatif mungkin, tetapi ringkas. Gitu. Sehingga orang yang membaca itu dengan membaca cepat, ringkas, tapi bisa mendapatkan informasi yang komplit gitu ya. Sehingga nanti silahkan Anda buat sedemikian rupa sehingga ini tidak lebih dari 2 halaman. Ya, tidak lebih dari 2 halaman. Mau Anda bentuk tabel, mau Anda bentuk deskripsi atau apa terserah. Gitu ya. Nah, itu tadi adalah untuk penyusunan fact sheet. Lah, bagaimana dengan data yang sudah kita ambil di lapangan kemarin kita apakan? Jenis tanaman teman-teman sudah bisa mengisi ya. Diam semua. Oke, jenis tanaman sudah bisa mengisi ya? Oke, bisa. Baik. Kemudian suhu kemarin sudah didapatkan dari termohigro, sudah terekod semuanya? Sudah. Oke, kelembaban? Sudah. Yang belum apa? Dari data klimatik dan edafik ini. Porositas tanah, Bu. Porositas tanah, oke. Oh, kemarin nggak diukur ya? Porositas tanah itu apa sih? Porus, dari kata porus. Ada yang tahu porositas tanah? Ini sudah ngambil ITH ya? Nyoba Mbak, mungkin kemampuan tanah untuk menyerap air. Oke, kemampuan tanah untuk menyerap air atau untuk melalukan air atau untuk apa ya? Ya, intinya adalah bagaimana air itu bisa melewati rongga-rongga tanah ya, rongga-rongga yang ada di dalam tanah. Itu hubungannya dengan apa?
kalau porositasnya jelek, kemampuan melalukan airnya jelek, kemampuan mengalirkan airnya jelek, atau kemampuan menyerap airnya jelek, maka ketika ada hujan, maka di situ rawan terjadi genangan. Nah, ada banyak tanaman yang tidak suka, ya, yang tidak toleran terhadap genangan, sehingga itu akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman, begitu ya. Sehingga sebenarnya porositas tanah ini informasinya kita perlukan, tapi kemarin karena di lapangan tidak dilakukan, oke, nanti bisa di skip. Kemudian yang tidak ada lagi apa? Yang kemarin di lapangan tidak teman-teman ukur apa? Di sini. Kemarin saya minta untuk tekstur dan struktur tanah dilakukan ya? Dilakukan, Bu. Oke. Kandungan unsur hara tanah? Belum Mbak itu Mbak kayaknya. Ya, belum. Karena sebenarnya kemarin untuk kandungan unsur hara tanah itu kita informasi penting yang pengen kita dapatkan adalah kandungan NPK yang ada di lahan itu, tapi ternyata alatnya di lab itu bukan untuk mengukur NPK, tetapi untuk unsur-unsur hara mikro yang lainnya, sehingga tidak kita lakukan. Nggak apa-apa. Jadi yang di sini tidak ada adalah kandungan unsur hara tanah dan porositas tanah. Sehingga yang lain teman-teman wajib untuk ada isinya ya. Karena kita kemarin sudah lakukan pengamatan di lapangan. Nah, kemudian ini nanti ya, informasi-informasi ini akan teman-teman bandingkan dengan fact-sheet tadi ya, bandingkan dengan fact-sheet tadi, kemudian teman-teman kaitkan dengan pertumbuhan. Nah, untuk yang pertumbuhan tanaman ini kemarin adalah data-data yang teman-teman ambil. Nah, kemarin ada data tinggi dan diameter ya. Itu silahkan Anda kompilasi ya. Jadi untuk data pertumbuhan ini silahkan teman-teman kompilasi per kelompok jenis ya. Jadi kalau tadi di Bentawas itu misalnya kelompok 5 sampai dengan 7, maka nanti di sini datanya adalah data kelompok 5 sampai dengan kelompok 7. Ya. Paham ya untuk kompilasinya ya? Oke, mungkin bisa dijawab langsung ya, jangan lewat chat ya. Kemudian nanti data tinggi dan data diameter silahkan Anda cari nilai reratanya. Rerata tingginya berapa, rerata diameternya berapa. Ya. Cara nyari rerata tinggi gimana caranya? Mas Aan Yusa. Cara mencari tinggi rerata gimana, Mas? Dengan total terus dibagi jumlah pohonnya, Mbak. Gimana total apa? Di total terus dibagi dengan jumlah pohonnya, Mbak. Misalnya Anda punya pohon 1 sampai dengan 10, maka nanti Anda total tingginya Anda jumlahkan pohon pertama sampai dengan pohon 10, kemudian Anda bagi dengan 10, ketemu nanti reratanya gitu ya, mudah ya. Total, makasih Mas Yusa. Kemudian nanti setelah ketemu reratanya, Anda tentukan MAI-nya. MAI itu apa, Mas Irfan? MAI apa, Mas Irfan? Ada yang namanya Mas Irfan ya? Irfan Setia? Betul, Bu. Ya, MAI apa, Mas? Mbak Yemima France. Iya, Bu. Iya. Lihat rata-rata tahunan.
Oke, mean annual increment ya. Mean bahasa Inggrisnya itu, bahasa Indonesia yang tadi yang disebutkan Mbak Yemima ya. Nah, bagaimana cara mencari rata tahunnya? Rata tahunannya ini gimana cara mencarinya? Mbak Yemima. Tahu nggak cara mencari MAI-nya? Dengan menghitung ini Bu, pertumbuhan kumulatif tegakan sampai umur tertentu terus dibagi umurnya. Oke, jika tadi Anda di sini sudah punya nilai rata tinggi ya dan nilai rata diameter, itu kan pertumbuhannya sampai dengan saat ini ya. Kemudian Anda bagi dengan tanaman itu sudah berapa tahun sih? Anda tahu tanaman Anda itu sudah berapa tahun? Kemarin kalau untuk bentawas, nangka, dan panggal buaya itu berapa tahun sih ditanam di Wanagama? Tahu? Belum, Mbak. Nah, kalau belum, Anda nanti tidak bisa mencari MI-nya. Nanti tanya koasnya ya. Kemarin di peta, kemarin nggak pakai peta ya, sorry. Itu di bentawas, panggal buaya, dan nangka itu ditanam tahun 2012. Sehingga berapa tahun kalau sampai saat ini? 10 tahun. Oke, 10 tahun. Sehingga tadi nilai rata yang Anda dapatkan di nomor 2 ini, silakan Anda bagi 10, itu nanti ketemu mean annual increment-nya. Nah, dari mean annual increment ini, apakah pertumbuhannya itu termasuk normal atau tidak? Misalnya Anda dapatkan setengah sentimeter per tahun misalnya. Nah, ini termasuk normal, lambat, atau cepat pertumbuhan ini. Anda bandingkan dengan informasi growth yang ada di fact sheet yang Anda temukan tadi. Begitu ya. Kemudian, untuk data TBBC, silindrisitas, kelurusan batang, simpodial atau monopodial batangnya, itu Anda kaitkan nanti di pembahasan ya dengan tujuan pemanfaatan jenis yang bersangkutan misalnya. Apakah batang simpodial atau monopodial ini mempengaruhi pertumbuhan nangka misalnya? Kalau tujuannya adalah untuk kayu pertukangan, maka mungkin saja batang yang simpodial atau monopodial atau yang kelurusan batangnya itu rendah, itu akan berpengaruh terhadap kualitas kayu pertukangan yang juga rendah. Tetapi kalau untuk jenis-jenis yang peruntukannya untuk buah misalnya, apakah kelurusan batang ini berpengaruh terhadap kelimpahan buahnya? Sehingga nanti ini pembahasan data-data ini Anda kaitkan dengan tujuan pemanfaatan dari jenis yang bersangkutan, 3 jenis tadi. Kemudian, 2 data yang terakhir, NOP dan BANIR, itu silahkan Anda kaitkan, Anda bahas dengan kaitannya dengan sifat adaptasi jenis tanaman terhadap tapak tempat tumbuhnya saat ini. Jadi di Wanagama kemarin dengan tapak yang seperti itu, apakah Anda menemukan BANIR? Apakah Anda menemukan NOP dari data Anda itu? Kalau misalnya Anda temukan, misalnya, di nangka ada banirnya, misalnya. Banirnya tinggi atau rendah? Misalnya, banirnya tinggi misalnya. Nah, kalau tanaman punya banir tinggi, padahal seharusnya tanaman itu tidak berbanir gitu ya, tapi pada kondisi tertentu kemudian dia memunculkan banir, apakah itu berkaitan dengan adaptasinya terhadap lingkungannya? Nanti silakan Anda bahas. Selanjutnya,
Yang ketujuh adalah berdasarkan evaluasi yang ada di lapangan ini, maka Anda diminta untuk mengklasifikasikan apakah tapak yang di Wanagama 1 itu masuk kelas kesesuaian lahan yang S1 sangat sesuai, atau S2 atau S3 sesuai marginal atau tidak sesuai. N. Dilihat dari apa? Ya dilihat dari ini tadi. Pertumbuhannya ini tadi, kemudian sifat-sifat yang ada di sini gitu ya. Anda bisa saja menemukan, wah ternyata dengan kondisi edafik atau iklim yang berbeda dengan defeksit, ternyata dia pertumbuhannya bisa optimal, gitu ya. Misalnya pertumbuhannya bisa normal, bisa saja seperti itu. Atau oh ya jelas saja di Wanagama itu masuk dalam N2 atau tidak sesuai untuk pertumbuhan panggal buaya misalnya. Ya karena memang kalau dilihat dari Fexit dan dari kondisi yang ada di lapangan di Wanagama ternyata ya memang tidak sesuai gitu ya. Pantas saja growth-nya ya pertumbuhannya juga tidak maksimal. Seperti itu. Kemudian kalau Anda menemukan bahwa tapak di Wanagama untuk pertumbuhan 3 jenis tadi itu tidak sesuai, maka Anda berikan rekomendasi. Rekomendasi apa? Bagaimana cara memperbaiki, ya, meningkatkan kelas tapak. Misalnya dari N1 mau Anda tingkatkan ke S2 misalnya. Dari yang tidak sesuai mau Anda tingkatkan ke menjadi sesuai, itu Anda harus input apa sih ke Wanagama? Apakah input pemupukan kah? Ataukah Anda input pengapuran kah? Atau kalau di situ tergenang Anda harus membuat saluran-saluran air untuk mengeluarkannya kah? Atau yang lainnya? Itu untuk acara 2. Ya. Sampai sini acara 2 ada yang ditanyakan? Mbak mau tanya Mbak, berarti acara 2 ini datanya itu dari 3 kelompok itu jadi 1 ya Mbak? Betul. Oke, terima kasih. Oke, sama-sama. Bentar ya, ini kayak Mbak Ayu kelempar. Kelempar dari Zoom. Udah bergabung ya? Mas Fatih dan Mbak Arsy bisa bantu Mbak Ayu untuk masuk ke Zoom lagi? Oke, saya lanjutkan ya. Tidak ada pertanyaan berarti ya untuk kesesuaian jenis dengan tapak. Tugas Anda ada 2, menyusun factsheet, kemudian mengkompilasi data dan kemudian menginterpretasi. Di sini sudah saya berikan panduan Anda harus ngapain. Yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat sampai yang ke-8 ya. Kemudian saya akan lanjutkan ke acara 3. Acara 3 adalah seleksi pohon plus. Nah, untuk Anda melakukan seleksi pohon plus, maka yang pertama yang harus teman-teman ketahui adalah tujuan dari seleksi itu untuk apa. Karena ketika tujuan pemilihan pohon plus itu berbeda, maka cara seleksinya juga berbeda. Sifat-sifat yang diseleksi, fenotip-fenotip yang diseleksi itu berbeda. Misalnya, kalau untuk jati dan nangka gitu ya. Jati misalnya dia peruntukannya adalah untuk kayu pertukangan. Kemudian nangka dia tujuannya adalah untuk penghasil buah. Maka ketika kita ingin melakukan kegiatan seleksi pohon plus, akan berbeda. Kalau di jati, kita menilai tinggi dan diameter itu sebagai sifat atau fenotip yang sangat penting untuk kita seleksi. Kita tidak peduli buahnya, kita tidak peduli bijinya gitu ya. Tapi kalau di nangka karena tujuannya untuk penghasil buah dan biji, bisa jadi yang tadi karakter tinggi atau diameter untuk jati itu tidak yang paling penting
untuk seleksi pohon plus nangka. Tetapi yang paling penting adalah kemampuan dari nangka itu untuk menghasilkan buah, gitu ya. Sehingga Anda ketahui dulu di sini tujuan yang akan dicapai, yang ingin dicapai dari kegiatan seleksi itu apa. Kalau kemarin teman-teman dibawa ke eukaliptus pelita, maka kalau kemudian Anda diminta untuk seleksi, eukaliptus pelita itu akan digunakan untuk apa sih? Kemarin sudah dijelaskan ya di lapangan. Nah, ini tadi seperti yang saya sebutkan ya, akan berbeda antara kayu pertukangan dengan penghasil buah, dengan kayu energi, dengan kayu bakar dan lain-lain. Nah, kemarin Anda sudah melakukan ini ya, tahapan ini sudah Anda lakukan ketika kita mengambil data di lapangan. Dari Anda membuat plot berukuran 20 kali 20, kemudian Anda cari kandidat pohon pembanding, kandidat pohon plus, kemudian pohon pembandingnya, kemudian Anda ukur parameter-parameter ini. Nah, data yang teman-teman dapatkan di lapangan itu merupakan data aktual, data real, hasil pengukuran Anda di lapangan. Nah, tahapan untuk melakukan seleksi kandidat pohon plus itu seperti apa? Anda kemarin membuat petak berukuran 20 kali 20 ya. Anda dapatkan berapa pohon, Mbak Gladys Khanshita? Mbak Gladys ada? Mas Rizwan ada? Ada, Mbak. Ya, Mas Rizwan kemarin membuat plot berukuran 20 kali 20 ya di eukaliptus ya? Iya. Betul. Nah, di plot yang berukuran 20 kali 20 Anda dapatkan berapa pohon, Mas? Berapa individu? Ada 21. Oke, ada 21. Nah, di dalam seleksi kandidat pohon plus, jika Anda menemukan 21 misalnya ya, dari plot 20 kali 20, maka silahkan Anda pilih 6 pohon urutan terbaik dari masing-masing kelompok ya. Jadi nanti kelompok 1 ada 6 pohon terbaik, kelompok 2 ada 6 pohon terbaik, kelompok 3 ada 6 pohon terbaik, dan seterusnya. Nah, pohon terbaik ini dilihat dari apa? Dari fenotipnya, penampakan fenotipnya. Nah, 6 pohon urutan terbaik ini untuk apa sih? 1 pohon sebagai kandidat pohon plus, sedangkan 5 pohon yang lainnya dijadikan sebagai pohon pembanding. Nah, di sini nggak boleh yang fenotipnya itu terlalu jauh. Misalnya Anda pilih 6 pohon gitu ya, yang satu Anda pilih yang paling bagus. Kemudian wah nanti biar poinnya, biar scoringnya kandidat pohon plus ini terlihat tinggi, maka saya cari pohon pembanding yang kecil-kecil, itu tidak bisa. Jadi Anda harus mencari 6 pohon ini, yang satu kandidat pohon plus dan yang 5 yang lainnya pohon pembanding, itu adalah yang mirip-mirip gitu ya. Mirip-mirip. 6 pohon ini mirip-mirip pertumbuhannya. Pasti ada variasi di situ, meski pasti ada bedanya gitu ya. Penampakan fenotipnya pasti ada bedanya, tetapi Anda cari yang fenotipnya itu tidak berbeda. Misalnya saja dari tinggi misalnya 16 sama 15,5, kan tidak jauh berbeda. Jangan Anda cari yang tingginya 16, terus pohon pembandingnya Anda cari 4. Ya itu nggak usah dibandingkan aja udah kelihatan berbeda gitu ya. Nah nanti silakan syarat-syarat pohon pembanding itu juga sudah pernah
sebenarnya sudah tertulis di buku petunjuk praktikum ya. Sehingga nanti di sini Anda memilih 6 pohon urutan terbaik, ya. Nah, kemudian, oke, gimana Mas Habib? Mbak mau tanya, Mbak. Ya. Saya pernah baca kenapa pemilihan pohon plus itu tidak boleh dilakukan pada tegakan yang telah mengalami penebangan liar sama yang tumbuh terisolir. Itu kenapa, Mbak? Oke. Mas Habib, kalau Anda menebang pohon, Anda cari yang bagus apa yang jelek? Yang bagus, Mbak. Yang bagus. Sehingga kalau Anda melakukan seleksi pohon plus di tempat yang sudah ditebang, maka yang tersisa adalah pohon-pohon yang bagus atau yang jelek. Oh, yang jelek, Mbak. Iya. Terjawab ya? Oh, iya. Iya. Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Nah, sebenarnya di Eucalyptus pelita kita kemarin itu mungkin teman-teman ada yang mendapatkan peta-peta yang banyak tanaman yang kosong gitu ya. Nah, sebenarnya tanaman kita itu bukan karena ditebang gitu ya, tapi memang ada kerusakan karena itu sudah berumur lama gitu ya, tidak ada regenerasi di situ. Jadi itu uji keturunan yang sudah dibangun sangat lama sehingga memang ada pohon-pohon yang tidak bisa bertahan gitu ya. Itu. Sehingga kemarin di sana masih representatif untuk dilakukan seleksi terhadap pohon plus gitu, kandidat pohon plus. Oke, kemudian yang kedua, silakan Anda lakukan scoring. Scoring terhadap masing-masing karakter fenotip. Bagaimana cara men-scoringnya, mengkuantifikasinya? Kenapa perlu kita kuantifikasi? Karena mungkin Anda di lapangan kemarin ya. Misalnya tajuk, Anda pasti kemarin nanya, oh ini tebal, oh ini ramping, oh ini sedang. Tetapi kalau kita akan melakukan seleksi pohon plus, kita kuantifikasi dulu, ya. Kita skor dulu. Kalau tebal itu nilainya berapa, kalau ramping itu nilainya berapa, kalau sedang itu nilainya berapa. Nah, cara mengkuantifikasi atau men-scoringnya nanti silahkan Anda lihat di tabel 3 pada buku petunjuk praktikum yang sudah kita berikan. Nah, penentuan skornya itu bagaimana? Nggak asal ya. Penentuan skornya adalah dengan cara membandingkan nilai aktual yang teman-teman dapatkan dari hasil pengukuran di lapangan dengan nilai aktual dari rata-rata pohon pembanding. Jadi nilai aktual kandidat pohon plus dibandingkan dengan nilai rata-rata pohon pembanding. Ini saya cuplik beberapa ya. Sebenarnya ini kan masih ada sampai dengan cacat ya, ada 10 kalau ada 10 karakteristik yang kita ukur di buku praktikumnya ya. Ini hanya saya tampilkan beberapa untuk contoh saja. Untuk kandidat pohon plus Anda nanti akan kita scoring. Berapa sih nilainya? Apakah pohon plus kita itu akan kita nilai 4 skornya, ataukah 8, ataukah 12, ataukah 16, ataukah 20. Caranya bagaimana? Membandingkan. Jika tinggi, misalnya untuk tinggi ya, jika tinggi pohon, kandidat pohon plus, itu lebih besar, 21 sampai dengan 25%, lebih besar dari 25% daripada rata tinggi 5 pohon pembanding, maka dia akan diskor 20. Tetapi jika tinggi pohonnya itu, tinggi kandidat pohon plus itu hanya lebih besar, kurang dari 10%, katakanlah hanya lebih tinggi dari 8% misalnya,
maka nanti akan kita skor 4. Begitu juga dengan diameter batang. Jika diameter kandidat pohon plus itu 10 sampai dengan 15% lebih besar daripada 5 pohon pembanding yang diukur, maka nanti scoringnya 8. Ya. Semakin tinggi atau semakin besar persentase diameter kandidat pohon plus, maka skornya semakin tinggi. Di sini masih ada yang bingung tentang penskoringan ini? Silakan raisian atau bertanya. Kalau tidak akan saya lanjutkan. Oke. Kemudian untuk kelurusan batang dihitung dengan berapa meter batang yang lurus dibandingkan dengan tinggi pohon total. Dan seterusnya untuk karakter pruning alami atau TBBC, diameter cabang permanen juga. Nah, di sini saya akan bertanya sekilas, apa sih bedanya antara ini ya, penghitungan atau kuantifikasi tinggi pohon total, diameter batang dengan yang bawah-bawahnya. Bedanya apa? Paham maksud pertanyaan saya nggak? Mbak Siti Aliyah? Mas Bagus Buyantara? Iya, Bu. Ya. Paham nggak dengan pertanyaan saya, bisa dicerna nggak, Mas? Iya, bisa. Oke, jadi apa Mas bedanya cara pengkuantifikasian yang ini, tinggi dan diameter, dengan kelurusan batang, pruning alami, dan diameter cabang permanen? Bedanya apa Mas, kalau dilihat dari sini? Bedanya apa ya? Ayo apa? Sebentar, Bu. Ya. Nanti kalau udah ketemu, raisian ya. Ria Semara. Mbak Ria Semara ada? Ini Mbak apa Mas ya? Ria Semara. Iin Alfiah. Iya, Bu. Ya. Bedanya apa, Mbak? Oke. Bedanya yang tinggi sama diameter itu dibandingkan dengan 5 pohon pembanding. Oke. Kalau yang ini? Kalau yang itu enggak, Bu. Tinggi pohon totalnya. Pembandingnya. Oke. Tadi ada yang raise hand, Mas. Siapa ya tadi ya? Tadi yang raise hand Mas siapa ya? Oke. Tadi kayaknya ada Angelina Susanto sama Mas Japet Moryo. Gimana? Ada jawaban yang berbeda? Monggo silakan. Angelina Kalau saya Susanto. berpendapat Bu sama dengan Iin tadi, kalau yang menentukan tinggi pohon total sama diameter batang itu kita hanya membandingkan dengan 5 pohon pembanding yang ukurannya itu tidak terlalu jauh dengan pohon plus yang kita lihat dari tinggi dan diameter dari pohon-pohon yang lain. Jadi kayak dibandingkan dengan 5 itu saja. Sedangkan untuk kelurusan batang ini kita mengkomparasikannya dengan tinggi pohon total. Jadi skalanya mungkin lebih luas dibandingkan yang 5, dibandingkan dengan diameter dan tinggi batang. Itu mungkin. Saya luruskan ya. Tadi jawaban Mbak siapa tadi yang pertama? Saya lupa namanya. Ya Mbak itu ya, saya lupa. Itu benar ya. Jadi kalau yang tinggi pohon dan diameter ini dibandingkan dengan 5 pohon pembanding. Mas Japet juga betul jawabannya. Tetapi kalau untuk yang kelurusan, pruning, alami, dan diameter cabang permanen, Mbak tadi betul jawabannya. Bahwa
dibandingkan dengan pohon itu saja, pohon yang bersangkutan. Nah, tadi Mas Japet diluruskan ya. Jadi bukan dibandingkan dengan keseluruhan pohon yang ada di situ, bukan. Tetapi dibandingkan dengan ya pohon yang bersangkutan. Gitu. Misalnya saya punya satu pohon, tingginya 8 meter. Ya. Batang yang lurus itu 2 meter. Maka kelurusan batangnya bagaimana cara menghitungnya? Ya, batang yang lurus 2 meter dibandingkan dengan tinggi pohon total itu tadi, pohon itu tadi 10 meter. Jadi dibandingkannya dalam satu individu. Ya. Satu individu kandidat pohon plus itu tadi. Begitu ya. Tetapi kalau tinggi dan diameter batang, ini kan tidak bisa dibandingkan dengan pohon itu sendiri. Gitu ya. Misalnya Anda mau dalam satu pohon, Anda mau membandingkan tinggi bagaimana? Nggak bisa kalau pohonnya cuma satu itu. Anda butuh pohon yang lainnya. Lah pohon yang lainnya itu ya 5 pohon yang jadi pohon pembanding itu tadi. Gitu ya. Karena di sini kita akan mengkuantifikasi kandidat pohon plusnya. Gitu ya. Sampai di sini paham ya? Paham, Bu. Oke, terima kasih. Kemudian nanti untuk yang lainnya, ini ada yang perlu Anda hitung ya. Yang perlu Anda hitung ada 5 ini. 1, 2, 3, 4, 5. Perlu Anda hitung. Tapi kalau untuk yang sudut percabangan, silindrisitas, ini di sini Anda kan nggak perlu hitung. Anda tinggal scoring aja berapa. Misalnya kemarin silindrisitas, Anda tulis, oh silindris. Oh berarti langsung aja skornya 10. Ini nggak perlu nih di ada hitungan-hitungan, nggak ada gitu. Oh ternyata dia nggak silindris sama sekali. Oh ya udah poinnya 0 gitu ya. Sampai dengan cacat. Nanti ada cacat batang gitu ya. Nah, bentuk tajuk dan cacat batang nanti silakan Anda lihat di buku praktikum. Nah, nanti ini contoh ya, contoh. Nanti sebenarnya Anda itu akan menghitung ini, tabel ini. Perhitungan kandidat pohon plus. Ini. Tabel ini nanti wajib ada di laporan Anda. Di sini saya beri contoh, misalnya, contoh perhitungannya ya. Misalnya, saya punya data, tapi di sini data saya hanya 5 nih, nggak 6. Kalau tadi kan Anda diminta untuk cari 6 ya, 1 pohon kandidat pohon plus, 5 pohon pembanding. Kalau di sini saya hanya punya 5. Sehingga saya ambil 1 kandidat pohon plus, dan yang lainnya sebagai pohon pembanding. Ya. Nah, di sini misalnya saya melihat memilih nomor pohon induk nomor 121 karena dia paling tinggi dibandingkan dengan pohon induk yang lainnya ya. Sehingga saya ini memilih kandidat pohon plus. Sehingga nanti di laporan Anda silakan juga Anda mengemukakan alasan kenapa Anda memilih kandidat pohon plusnya tuh itu. Apakah saya memilih kandidat pohon plus ini karena dia diameternya besar dibandingkan yang lainnya, atau dia paling tinggi dibandingkan dengan yang lainnya gitu. Tapi juga Anda tidak boleh melupakan karakter yang lainnya. Jangan sampai Anda yang pilih yang paling tinggi, misalnya dia paling tinggi nih 18 meter. Tapi ternyata di situ ada cacat gitu ya, ada banyak cacat di situ, maka itu Anda harus eliminasi gitu ya. Jadi Anda lihat yang paling penting, fenotip yang paling penting untuk penentuan kandidat pohon plus itu yang mana sih? Kan kalau tinggi tapi pohonnya mati atau banyak cacatnya kan itu juga nggak berguna ya, nggak akan berguna, sehingga Anda eliminasi gitu. Nah, kemudian 4 pohon yang lain ini saya jadikan sebagai pohon pembanding. Kemudian ini di sini saya mau scoring nih, kasih poin. Skornya berapa sih? Itu ya. Yang pertama Anda lakukan adalah Anda mencari rata tinggi pohon pembanding.
Pohon pembandingnya kan di sini ada 4. 1, 2, 3, 4. Maka berapa rata tinggi pohon pembandingnya? 14 tambah 7 tambah 16 tambah 10. Bagi 4 karena jumlahnya 4. Sangat mudah ya. Ada yang kesulitan nggak kira-kira? Tidak, Bu. Oke, begitu juga dengan keliling atau diameter pohon pembanding. Cara ngitungnya juga seperti itu. Nah, nanti silakan apa namanya? Anda lanjutkan dengan ini. Persentase tinggi kandidat pohon plus dibandingkan dengan pohon pembanding. Ini nanti diisi di mana? Ini di sini di kolom ini. Nanti biar dipandu sama koasnya ya, kalau misalnya di sini masih belum jelas. Perhitungan ini, nilai ini, Anda nanti masukkan di sini. Jadi tingginya berapa, diameternya berapa, tinggi batang bebas cabangnya berapa, kelurusan batangnya berapa. Ya, persentasenya. Karena kan tadi Anda disuruh menghitung persentase ini kan. Nah, ini perhitungan ini, angka persentase yang kalian dapatkan, itu Anda masukkan di kolom-kolom ini. Jangan bingung ya. Oh, di sini ada tinggi kok, di sini ada tinggi itu apa? Di sini ada diameter kok, ini diameter ya. Ini ya, di poin ini adalah hasil scoring. Hasil scoring. Tapi di sini, di kolom-kolom ini adalah hasil perhitungan persentase kandidat pohon plus dibandingkan dengan pohon pembanding. Ya, cara menghitungnya bagaimana? Seperti ini. Tinggi kandidat pohon plusnya berapa? Ini misalnya untuk tinggi ya. Tinggi kandidatnya pohon plus berapa? Oh, 18. Dikurangi rata tinggi pohon pembanding berapa? 11,75 kali 100%, ketemu segini 53%. Nah, 53% itu scoringnya berapa? Lihat di sini. 53% kan lebih dari 26 nih. Maka scoringnya 20. Nih skornya 20, Anda tulislah di sini 20. Nanti kalau semua sudah ada hasil scoringnya di sini dari tinggi sampai dengan cacat, Anda total deh berapa poinnya. 88 kah, 90 kah, atau 70 kah, gitu ya. Nah, ini dia. Hasilnya ini. Ada 53,9 di scoring, dari segini diameternya ketemu sekian persen lebih besar daripada pohon pembanding. Bentuk batangnya 55% lurus gitu ya. Lebih dari 55% lurus, skornya segini. Anda total. Nah, itu tadi Anda akan dapatkan nilai scoring kandidat pohon plus per kelompok. Ya, per kelompok, per 20 kali 20. Nah, silakan kemudian Anda buat register untuk keseluruhan kandidat pohon plus. Jadi kompilasi data dari seluruh kelompok. Sehingga Anda punya berapa kandidat pohon plus? Badura Adriani. Anda punya kandidat berapa pohon plus nanti? Enggak ada masnya. Andreas? Ada? Waduh, pada kemana nih ya? Udah persiapan ngabuburit nih. Iman dari Rizky. Udahlah Mas Japet aja. Berapa Mas? Mas Japet ada? Ya orang no pisan. Mas Arya Yuda ada nggak? Pak Sabto mahasiswanya nggak ada, Pak. Lah kok hilang semua ini kemana ya teman-teman? Ini yang ada cuman gadgetnya berarti tinggal semua. Mari kita percepat Pak, kita segera ngabuburit sebenarnya. Ya pada hilang ini Pak. Oke. Ditinggal ngabuburit.
Oke, karena saya sudah ditinggal, maka saya akan ngoceh sendiri aja. Nanti kalau Anda nggak tahu ya silahkan bagaimana caranya gitu ya. Atau mungkin ada teman-teman yang masih stay di sini mau jawab. Silakan. Oh, nggak ada juga. Oke, Halo. udah lemes nih kayaknya. Jadi nanti Anda akan punya 10 kandidat pohon plus ya. Kelompok 1 punya 1, kelompok 2 punya 1, kelompok 3 punya 1, sampai dengan kelompok 10 punya 1. Anda kompilasikan, ketemulah di sini nanti skornya gitu ya. Skor dari masing-masing kandidat pohon plus, skor dari 10 kandidat pohon plus. Kalau kelompok 1 mungkin Anda punya skor totalnya adalah 88, mungkin saja kelompok 2 itu nanti skornya akan berbeda, misalnya 70. Kelompok 3 skornya 90 dan seterusnya. Nah, dari 10 kandidat pohon plus, silahkan Anda pilih satu saja kandidat pohon plus dari pertanaman, keseluruhan pertanaman eukaliptus pelita yang kemarin teman-teman amati. Itu ya. Saya rasa sudah cukup jelas dan sudah cukup melelahkan. Jadi dari saya cukup, monggo Pak Sabto kalau akan ada yang ditambahkan. Oh ya, baik, terima kasih. Mungkin yang pertama saya ingin menyoroti terkait dengan apa namanya presensi. Jadi saya harapkan memang bahwa teman-teman ini serius dalam praktikum, karena ini sebetulnya bukannya sekedar yang di presensi, bukannya gadgetnya terus ditinggal, itu jangan, tapi benar-benar hadir. Anda betul-betul ada secara fisik, sehingga manfaat dari praktikum ini juga tidak hanya sekedar untuk cari nilai, tapi Anda juga bisa memahami apa yang diminta sebagai kompetensi dalam praktikum ini tiap acara. Dan kalau sekarang ini ya jumlahnya 66, kemudian kami berempat, 1, 2, 3, 4, ini sebetulnya yang hadir baru 66 kurangi 4, 62 ya. 62, padahal jumlah mahasiswa praktikan itu ada 67. Jadi saya minta nanti betul-betul tertib ini. Jadi jangan sampai nanti namanya ada di dalam KRS tapi ternyata tidak pernah ikut praktikum. Jadi saya minta tolong juga kepada Mbak dan Mas Koas nanti untuk mengecek kembali siapa saja yang hadir di dalam kehadiran praktikum saya di dalam tiap acara itu. Minta tolong diperhatikan, dicek kembali, sehingga nanti ya seperti yang sudah saya sampaikan di depan, mestinya bagi yang tidak hadir seperti saya sampaikan dalam tata tertib, mestinya juga harus menyampaikan mengapa tidak hadir. Jadi harus ada alasannya, itu harus jelas. Apakah karena sakit atau karena alasan apa yang secara logis bisa diterima. Jadi tidak hanya sekedar pokoknya nggak hadir nanti gandul temannya, itu sama sekali dilarang. Sehingga juga pada teman-teman yang dalam ini adalah satu kelompok gitu ya, tidak perlu memfasilitasi bagi teman-teman yang hanya sekedar untuk ikut gandul tadi. Jadi artinya nanti kami juga akan memperhatikan ini. Jadi ini bukanlah sekedar kuliah yang bisa ditip absen, lalu sebetulnya ditip absen juga nggak boleh juga. Jadi maka untuk ketertiban ini, sehingga nanti akan kita lihat siapa yang tidak pernah ikut. Karena tadi saya juga dilapori oleh Mbak Ayu Dewi ada praktikan yang tidak pernah hadir gitu ya, sehingga ya saya harapkan kalau di-clear sejak awal misalnya mengundurkan diri, itu akan lebih mudah bagi kami gitu ya. Tapi sementara sampai dengan sekarang kok belum menyampaikan hal itu, sehingga kami tetap akan mencatat dan kami mengharapkan keseriusan dari teman-teman untuk mengikuti praktikum. Ini adalah kendala gitu ya pada saat kita melakukan praktikum secara daring. Dan sebetulnya sekarang dalam tahap transisi begitu antara daring dan luring, sehingga beberapa yang bisa kita lakukan secara luring kita lakukan secara luring, misalnya kemarin kewarnagama. Kemudian yang dilakukan di laboratorium pada tahun-tahun lalu itu dilakukan demo, maka tahun ini akan kita lakukan dengan secara luring di laboratorium. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Arsy, nanti dilakukan per kelompok.
sehingga untuk mencegah terjadinya kerumunan. Jadi dalam satu lab yang kecil gitu, kalau 67 mahasiswa nggak akan bisa masuk semuanya, sehingga nanti dilakukan per kelompok. Jadwalnya tadi sudah disampaikan tanggal 18 sampai 22. Nanti silakan untuk memilih. Nanti Mbak atau Mas Koas nanti akan meng-share jadwalnya, dan mahasiswa diminta untuk nanti mengklaim cepet-cepetan mau pilih yang jadwal mana, apakah pagi atau siang, apakah Senin, apakah Jumat, nanti terserah di dalam satu pekan itu. Sehingga nanti dalam pekan yang terakhir, sekali ini saya sampaikan yang lain ya, pekan yang terakhir, pekan keempat puasa ini kita kosongkan, tidak ada kegiatan praktikum untuk memfasilitasi bagi teman-teman. Mungkin ada yang mau mudik, itu lebih mudah nanti untuk mengatur jadwalnya seawal kalau sudah kita sejak awal sudah menyampaikan. Jadi karena bisa maju, karena kemarin UTS hanya 1 minggu, sehingga praktikum kita bisa maju 1 pekan. Kemudian nanti yang setelah praktikum acara 6 yang di laboratorium, jadwalnya akan kembali seperti semula, dan itu dilakukan dengan cara daring. Oke, jadi dari hal ini maka ya tetap nanti kontribusi teman-teman untuk aktif di dalam praktikum ini kami minta begitu, dan saya minta juga teman-teman Mas dan Mbak Kuas untuk mengecek dan mengawasi terkait dengan ketertiban presensi ini. Seandainya memang tidak pernah masuk, tidak pernah aktif, ya dengan terpaksa nanti ya tidak bisa mencapai kompetensi yang diinginkan itu. Dan saya harapkan itu tidak terjadi gitu ya. Sayang kalau nanti sudah capek seperti ini harus mengulang lagi, kan sayang. Tapi kita harus objektif bagi yang tidak memenuhi syarat presensi dan juga syarat syarat kehadiran, kemudian syarat untuk mengerjakan laporan, itu terpaksa nanti juga tidak bisa kita nyatakan sebagai memenuhi kompetensi untuk lulus dalam praktikum ini. Jadi mohon diperhatikan. Berikutnya tadi terkait dengan ya acara luring sudah saya sampaikan. Kemudian iya, begitu. Kemudian tadi yang terkait dengan PON Plus tadi sudah saya sampaikan juga bahwa ini adalah untuk praktikum. Nanti dalam penyataannya tidak dalam lokasi yang sempit begitu, karena pada kenyataannya sebetulnya adalah kita melakukan eksplorasi dalam peta yang luas gitu, dan juga biasanya sudah ada informasi sebelumnya dari yang mengelola di situ. Kalau di kawasan perhutani maka kita minta tolong informasi awal dari pihak Pak Mandor misalnya. Kalau itu di hutan alam di kawasan HPH, kita minta informasi awal dari pemilik HPH. Kemudian kita melakukan semacam tour begitu untuk mengecek di lokasi tersebut di mana kira-kira ada kandidat pohon plus. Kemudian kita datangi, ada pohon yang terbagus di situ. Kemudian kita nanti baru mencari pohon-pohon yang digunakan sebagai pembanding. Kalau itu di hutan tanaman gitu. Jadi ini sudah memberikan gambaran apa yang kita lakukan sesungguhnya kalau itu di dalam kenyataan. Tapi sekali lagi ini adalah praktikum untuk latihan terutama di sana untuk melakukan latihan scoring gitu. Jadi itu untuk mempermudah teman-teman, karena kalau kita beneran masuk ke perhutani nanti kelamaan praktikumnya harus sampai ke misalnya yang paling dekat mungkin di Ngawi mungkin. Tapi seandainya nanti memungkinkan, karena ada juga pada saat kuliah dulu ada yang menanyakan mungkin tidak kita melakukan pengamatan atau ke lapangan. Nah, seandainya itu memungkinkan, ada teman-teman bersedia mengkoordinasi begitu. Apalagi sekarang sudah ada jalan tol. Kalau ke Ngawi ke Cepu misalnya itu tidaklah lama. Itu nanti kita bicarakan belakangan. Saya itu tertarik misalnya untuk menambah pengetahuan, kita langsung melihat PON plusnya itu kayak apa toh, yang namanya kebun pangkas itu seperti apa dan seterusnya. Oke, itu intermezzo aja. Saya kira tambahan saya itu ini sudah mungkin pada gelisah, sudah mau ngabuburit. Waktu saya kembalikan ke Mbak Savitri. Matur nuwun. Matur nuwun Pak Sabto. Dari saya juga cukup, saya serahkan ke Mas dan Mbak Koas, monggo.
Baik, terima kasih Mbak Sawitri dan Pak Sabto. Untuk tambahannya mungkin mengingatkan kembali kalau laporan acara 2 dan acara 3 harus dikumpulkan minggu depan, teman-teman. Jadi waktunya hanya 1 minggu tapi 2 laporan, semangat. Terus untuk list yang kelompoknya dimulai praktikum di lab itu kapan, nanti akan diinfokan lagi di grup WA. Ya, kurang lebihnya itu. Fatih mau nambahin? Oh, cukup sih. Oke, kalau sudah kita cukupkan praktikum hari ini. Sebelumnya udah diawali dengan doa, sekarang ditutup lagi dengan doa. Untuk doa, saya persilahkan. Oke, untuk doa dicukupkan. Dan ya, acara hari ini sudah selesai, kurang lebihnya. Mohon maaf, terima kasih sudah hadir. Dan selamat mengerjakan laporan. Terima kasih. Banyak Bapak dan Ibu dosen. Terima kasih, Mbak. Terima kasih sama-sama. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Sawitri. Baru rame dari mana ya kalian nih? Iya. Baik, ini saya pamit ya. Iya Pak, matur suwun Pak. Iya, Pak, terima kasih, Pak. ya, sama-sama. Beb. Bos Pak Esan ra, Bos. Wedo kok ditakoni ora ana sing jawab. Aku aktif bos, mau bos. Atus bos mau bos. Baratus. Ini itu aku ya. Belum perang kok. Ayo PSan yuk. Yo. Bye all. Makasih sih. Makasih Mbak Arsi. Ngoas ngene iki, ngoas. Ngoas. Orang iki